Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Isma Diana. Jadi sebelumnya aku minta maaf banget karena baru bisa mengupload video untuk pertama kali lagi setelah beberapa minggu terakhir vakum karena ada kesibukan kerjaan di kantor. Jadi aku balik lagi dengan program terbaru aku yaitu Bisnis Bincang Manis bersama Yang Manis. Jadi di program terbaru aku ini, di bisnis, aku akan mengundang beberapa tamu manis atau tamu spesial, yaitu membahas seputar dunia farmasi, dunia apoteker, bahkan tentang beauty dan kecantikan juga. Jadi pada episode pertama ini, tamu manis kita spesial banget. Nah, di sini ada teman-teman aku semasa kuliah dulu. Nah, mau tahu siapa aja mereka? Yuk kita kenalan langsung. Yaitu ada Mas Helmi sama Jessica. Assalamualaikum. Mas Hel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar nih kalian? Alhamdulillah, sejauh ini udah mulai pusing dengan pekerjaan. Wah, kayaknya sibuk banget. Alhamdulillah. Ya. Mana nih Ibu apoteker yang satu? J, gimana kabar, Dek? Kalau aku alhamdulillah makin subur, Mbak. Makin baik lah. Jadi yang dulu ya Mas Hel ya. Karena kan kita tahu alhamdulillah seperti itu. Oke, panikan. Sekarang kalian lagi di mana nih posisinya, JJ sama Mas Helmi? Kalau sekarang, saya dulu ya, Ci. Iya. Kalau sekarang masih di Solo, tapi pekerjaan di Sragen. Jadi bolak-balik nih Mas, Solo Sragen. Bolak-balik Solo. Memang ada janji di Solo, harus memenuhi janji dulu di Solo. Janji hutan, janji adalah hutan. Jadi ditepati dulu Solo, tiap pagi berangkat ke Sragen. Oh, jadi sementara stay di Solo ya, tapi kerjaan tetap lancar dong ya di Sragen. Iya, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nah, kalau JJ nih gimana? Lancar. Lagi di mana nih posisinya? Kalau aku sekarang lagi di rumah, Mbak. Lagi di Bengkulu Utara. Mungkin kalau nanti Mas Helmi atau Mbak Isma lagi liburan gitu mau naik gajah, bisa datang ke rumah. Soalnya jalan-jalan sekitar 1 jam. Siap, insya Allah nanti tak kunjung satu-satu kali. Boleh. Oke, nah kesibukan kalian sekarang lagi sibuk apa nih? Kerjaan kah? Apa kalian lagi berbisnis kah? Siapa dulu yang mau ngomong, silakan. Kalau enggak, sekarang JJ kan. Siapa nih? JJ ganti. Aku dulu. Iya. Ya, kegiatan aku sekarang lumayan lopong sih, maksudnya ya bantu ibu bapak di rumah. Karena emang lagi di rumah ya posisinya, terus tuh nonton, jalan-jalan, lagi menikmati. Gimana, Mbak? WFH sekarang. Kalau untuk pekerjaan yang benar-benar mencari material gitu, kadarullohnya aku belum, Mbak. Jadi masih dikasih kesempatan sama Allah tuh buat deket dulu sama orang tua. Masya Allah, berbakti dulu ya. Boleh tanya nggak ke Mbak Cici, boleh bertanya dulu? Gimana? Gimana kesannya kemarin tes kemarin gimana kesannya? Luar biasa. Iya. Karena memang tes yang kemarin itu ya, aku cerita dikit. Tes yang kemarin itu kayak dadakan gitu loh, Mas. Emang dari aku tuh setengah hati ngejalaninnya. Jadi tuh ya hasilnya emang kurang memuaskan gitu. Tapi untuk pengalamannya luar biasa lah. Kayaknya kalau ikut lagi pikir lagi lah, Mbak. Kenapa Mbak? Pasti capeknya itu di pull up, lari. Gimana, Mbak? Jadikan pembelajaran. Iya, pengalaman banget sih. Nah, kalau Mas Helmi nih, gimana? Kayaknya sebenarnya kalau lagi sibuk banget kayaknya ya sama pekerjaan. Tadi aja bilangnya bolak-balik Sragen, Solo. Nah, ya nggak, Mas?
Iya, kalau sibuk, sumpah sibuk banget, pusing banget. Soalnya posisinya juga nggak enak. Kenapa nih? Kok nggak enak? Jadi penanggung jawab rumah sakit itu ternyata nggak enak. Tantangan. Sesuai nggak dengan tantangannya terlalu tinggi. Waktu lulus, kira-kira? Nggak sesuai. Yang saya pengen kan malah kayak JJ, ikut tes TNI, ternyata ya dari Allah kasih rezeki yang lain. Saya masuk ke rumah sakit, harus memanage semua yang ada di rumah sakit. Dari SDM yang baru yang saya kenal, dari masalah yang rumit, sampai ya semuanya sampai sekarang baru 3 bulan. Tapi alhamdulillah ya disyukuri ya Mas ya. Banyak tekanan. Yang pasti alhamdulillah. Motivasi kerja saya kan pandemi. Iya. Motivasi kerja kan pandemi. Nah, kira-kira karena mungkin dari teman-teman yang nonton video ini belum pada yang tahu ya, sebenarnya kita tuh kuliah apa sih gitu kan. Nah, kita kan ada yang udah tahu kalau teman-teman yang mungkin nonton video ini ya, itu ada Mbak Isma, ada Mbak Jeje, ada Mas Helmi. Nah, udah tahu. Tapi kalau teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube aku nih, nah bisa jelaskan nggak kalian kuliah apa sih gitu? Kok bisa bahas tentang TNI? Kok bisa bahas tentang jadi penanggung jawab? Sebenarnya dulu kalian itu kuliahnya apa? Mungkin dari siapa dulu nih? Silakan. Ya, siapa aja? Enggak. Dari aku ya, Mbak? Iya. Ya, boleh. Jadi, buat subscribernya Mbak Isma nih, kita kasih tahu, kita itu pernah satu kelas, di kuliahnya itu apoteker, dia jurusan farmasi gitu. Jadi untuk, apa ya, ruang lingkup kerja apoteker itu luas, nggak cuma rumah sakit, puskesmas, gitu doang. Gitu. Kalau dari Mas Helmi, silakan Mas Helmi mau nambahin atau mau nambahin nih? Ya, boleh nambahin. Kami itu ketemu itu lintas generasi. Mbak Isma itu lulusan S2, saya S1, terus kerja dulu, jadi guru, baru apoteker. Kalau Mbak Cici langsung dari S1 langsung apoteker. Jadi kita beda usianya tuh ya terpaut 1-2 gitu. Kita ngeblend di satu kelas itu di apoteker semua, itu dengan tekanan yang sama. Taulah yang kasih tekanan siapa kan? Ya, setiap hari penuh tekanan kayak gitu. Cuma aku nggak tahu. Besok diundang Mbak Isma. Siap. Tapi anak calling dulu. Tapi tekanan. Siap. Terus ruang lingkup kerja kami bisa di mana aja. Kemarin ada yang nawari di industri dengan tawaran yang cukup menggiurkan. Cuman tidak saya ambil karena cukup jauh dari tempat tinggal. Yang pertama itu, soalnya saya ada janji di Solo. Kalau semisal area Solo, oke. Saya akhirnya ambil di Sragen, di rumah sakit, jadi kepala instalasi. Alhamdulillah. Capek ternyata. Ya. Cuman ternyata tidak mudah dengan umur semasih muda seperti ini. Setiap rapat saya paling muda, lawan orang tua semua, kalah argumentasi, itu biasa. Cuman untuk teman-teman yang nanti kalaupun ada meeting atau apapun diskusi, yang paling pertama disiapkan adalah data. Jangan kalau sekarang saya baru tahu, jangan pernah menurut saya itu tidak. Kata menurut saya itu jangan dipakai.
menurut saya. Nah, itu kata yang salah sekarang. Jadi saya tidak bisa ngomong menurut saya. Jadi sesuai dengan data. Nah, itu. Mulai sekarang seperti itu. Omongan-omongan yang harus saya wanti-wanti yaitu harus saya siapkan itu sesuai dengan itu. Yang saya Jadi dapatkan apoteker itu gitu disiapkan. Nah, itu. Jadi sesuai literatur. Nah, seperti itu. Semisal saya tidak mengambil pekerjaan yang sekarang, kemungkinan saya akan merasakan apa yang dialami oleh Mbak Jessica. Saya pastikan, soalnya selama 3 bulan semenjak setelah ujian UKAI, udah persiapan fisik nih, ya kan, lari tiap pagi, habis sholat subuh lari, berat badan dari 86 sekarang jadi 70 selama 1,5 bulan. Bisa tuh kan gitu kan. Ini teman-teman yang mau tips turunkan berat badan bisa nih. Tidak menggunakan obat, tidak minum. Ya, teman-teman. Ya. Bisa tuh. Bisa. 1,5 bulan bisa turun segitu. Soalnya apa? Target. Kita harus punya target. Hidup memang harus ada target. Nah, setelah itu udah mantapkan hati. Oke, besok masuk. Dari USB itu seperti Rizky Hirmawan itu juga kalau tidak salah ini masih target kan, dia targetkan itu juga lumayan dengan pangkat yang cukup gitu kan, bisa naik lagi dengan cepat dengan jenjang dari kuliah. Jadi kalau masuk TNI dari kuliah atau polisi dari kuliah itu lebih cepat naik pangkatnya. Informasinya seperti itu. Nah, ya tergiur kan. Tapi kok kesini kesiapannya kok mulai berkurang, turun. Ya akhirnya ya berat. Halo Mas Hel, dia masih dengar suara Mbak Isma? Masih Mbak, masih, kayaknya ya? Agak sepertinya Mas Hel sinyal mengalami jaringan gitu ya. Tadi benar ya katanya Mas Helmi, apa namanya, kita tuh harus sesuai dengan kalau ngikut TNI atau Polwan gitu harus sesuai dengan apa ya syarat-syarat gitu ya, Dek, berat badan, tinggi badan dan lain-lain ya. Pengalaman nih tadi. Iya. Ini aku cerita dikit tentang kemarin, mau nggak Mbak? Iya boleh, boleh silakan. Oh jadi gini teman-teman. Jadi gini, kemarin itu JJ ini ya, apa namanya, ikut, apa namanya, Desip, apa ya? Bisa dijelaskan, Dek? Jadi kemarin itu aku coba tes. Halo, suaraku dengar nggak, Mbak? Dengar. Oke. Jadi SIPSS itu kepanjangan dari Sekolah Inspektur Sumber Sarjana. Sekolah Inspektur Pendidikan Sumber Sarjana. Jadi yang jalur masuk polisi kayak gitu. Tapi lulusan universitas gitu. Maksudnya udah pokoknya intinya dari sumber sarjana gitu. Nah, kebetulan kemarin itu formasinya itu ada apoteker salah satunya. Sebenarnya SIPSS ini adalah tiap tahun buka gitu. Cuma tidak setiap tahun profesi yang dibutuhkan itu selalu sama. Tahun terakhir formasi dibutuhkan itu 2019. 2020 tuh nggak ada. Nah, 2021 ini buka lagi. Jadi kemarin sebenarnya belum ada minat mau ke sana gitu kan. Cuma ya udah deh, coba-coba, istilah kayak ya coba-coba berhadiah gitu. Iseng-iseng berhadiah. Karena persiapan tuh bener-bener iya, kayak coba aja, kalau misalnya dapat ya rezeki, kalau nggak dapat ya udah, pengalaman pasti ada gitu kan. Karena persiapan tuh benar-benar kurang gitu. Dimulai dari persiapan administrasinya itu kan banyak banget kalau mau masuk polisi itu, dari legalisir berkas itu banyak banget.
Terus untuk tinggi berat badan itu kan juga harus udah ditentukan kayak gitu. Jadi yang harus disiapin itu pertama dari berkas dulu, berkas-berkasnya harus lengkap. Terus yang akademik kayak mini UK gitu. Terus ada psikotesnya, ada pemeriksaan kesehatan. Nah, pemeriksaan kesehatannya ada 2 kali. Berat badan itu juga masuk. Terus kalau untuk pemeriksaan kesehatan yang kedua itu lebih ke dalam sih, kayak cek darah, urin gitu. Nah, jadi sebelum pemeriksaan kesehatan yang kedua, itu tuh ada 2 kali perankingan nasional. Nah, juga untuk informasi, kalau tes yang lewat sumber sarjana ini, itu ada 2 kali tes. Jadi, pertama itu tes tingkat daerah, terus yang kedua tingkat pusat. Tapi perankingannya udah nasional, walaupun itu di daerah. Nah, sebelum tingkat ke pusat, seleksinya itu ada 2 kali perankingan nasional. Perankingan nasional yang pertama itu setelah dilakukan administrasi, akademik, sama pemeriksaan tes kesehatan yang pertama, sama psikotes. Ya. Nah, kalau perankingan nasional pertama itu lolos, baru dia lanjut ke pemeriksaan kesehatan yang kedua, terus penelusuran mental dan kepribadian, sama yang Mas Helmi tadi bilang, jasmani. Jadi jasmani itu terakhir gitu. Tapi kalau misalnya udah di awal administrasi terus pemeriksaan kesehatan pertama udah gagal, ya udah, walaupun nilai dia itu paling tinggi istilahnya 100 pun dia dapat, tapi pemeriksaan kesehatan pertama dia gagal, ya udah nggak bisa lanjut kayak gitu. Jadi walaupun satu-satunya orang yang daftar dari profesi tersebut, tapi kalau dia nggak lolos tes kayak pemeriksaan kesehatan, terus psikotes, itu kan ada batas nilainya. Ya udah, dia nggak bisa lanjut. Jadi nggak ada jaminan walaupun cuma dia satu-satu orang yang daftar gitu. Oh, berarti dan kalau ditanya kuotanya itu ya real ya, Dek? Iya. Iya. Gitu. Berarti kalau Mas Helmi kemarin ikut kuotanya pun apa di Solo? Kalau Mas Helmi yang TNI. Di Solo. Kalau di yang TNI itu kan kemarin itu daftar sama Axel, Mbak. Sama Axel di Solo. Yang daftar itu 1 orang, kuota 3. Misal untuk yang diinformasikan itu 3, kan gitu kan. Wah, kesempatan nih, kan gitu kan. Terus tanya-tanya ke teman-teman yang udah masuk, yang udah memang benar-benar masuk. Ya, tanya ke dosen juga, Bu Ops, kan ada informasi juga. Itu gini, daripada langsung daftar, nanti gagal di check up, sebelum daftar, check up dulu deh, gitu kan. Akhirnya check up dulu, habis banyak itu, normal, otomatis kan positive thinking, soalnya check up-nya kan juga di TNI, positive thinking, habis itu kok negatif, mulai kendor nih semangat, nah, gitu. Jadi yang buat saya tidak daftar itu kalau memang setengah-setengah jangan, nanti ya kayak seperti buang-buang waktu. Jadi kalau memang mau maksimal. Mantap. Gimana, Mbak? Kalau setengah-setengah juga ya hasilnya juga nggak bakal maksimal gitu ya? Nggak bakal maksimal. Walaupun udah tiap hari olahraga, udah nyak turun badan, udah check up, tapi kok masih ada keraguan, ya itu mending mundur. Soalnya nanti tugasnya kan memang berat, mengabdi negara. Beda dengan PNS. Kalau PNS mungkin sih di daerah masih ada yang dibutuhkan 1, yang daftar 1, walaupun nilainya enggak mencukupi, lolos sekali aja itu mungkin udah masuk kan gitu. Beda dengan kalau polisi dan TNI itu memang benar-benar seleksinya itu sangat ketat. Jadi buat teman-teman ya, tadi kita bahas apa sih?
Tadi kita bahas tentang Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana ya, atau yang kita singkat SIPSS ya, Dek, Mas Hel ya, seperti itu ya. Jadi siapapun bisa ikut, entah dia dari tenaga kesehatan, kemudian selain tenaga kesehatan yang bisa ikut dari sarjana apa aja, Mas? Kira-kira kan kita dari farmasi nih salah satunya. Dokter juga bisa kan, termasuk kesehatan ya, perawat, bidan. Bisa. Semua profesi, Mbak. Profesi semua yang dibutuhkan. Iya, semua profesi yang dibutuhkan bisa. Oh, tapi ada batasan umur nggak, Dek? Ada batasan umur. Kalau itu pasti ada, Mbak. Setiap syarat. Kalau TNI kan perwira karir, kalau polisi kan SIPSS ya. Itu setiap tahunnya itu pasti ada syarat. Ada daftar kebutuhan, bukan syarat. Daftar kebutuhan posisi mana aja gitu. Nah, itu kira-kira bukanya berapa kali setahun, Mas? Mungkin ada dari teman-teman nih yang dia profesinya apa aja tapi mau ikut IPSS tadi. Nah, kira-kira berapa kali dalam setahun nih bisa ikut IPSS tersebut? Kalau perwira karir Februari pasti buka, Mbak. Pasti buka. Itu khusus kesehatan malahan. Jadi peluangnya itu peluang dan saingannya itu tidak terlalu banyak daripada reguler. Reguler itu semua jurusan yang ada, nah itu gitu. Jadi kami dari farmasi, dari apoteker, biasanya di situ S1 profesi. Nah gitu. Itu yang dicari biasa itu. Iya. Penempatannya juga nanti kalau lulus beda-beda nggak sih? Beda-beda. Penempatannya beda-beda. Kalau udah lulus ya. Kalau SIPSS itu buka tiap tahun sebenarnya, Mbak. Cuma memang kebutuhannya itu tergantung dari atas. Jadi nggak tiap tahun tiap profesi itu dibutuhin. Tapi kalau yang dari saya perhatikan dari tahun 2017 tuh kayak dokter gigi tuh dibutuhin tiap tahun. Kalau farmasi kemarin juga kan 2 tahun sekali buka. Cuma kita nggak bisa mastiin profesi apa aja yang bakal buka tiap tahun. Karena kan dari atas yang nyusun. Bahkan kuotanya pun kita juga nggak tahu berapa gitu. Kuotanya ya, jadi belum. Kalau kuotanya, soalnya kalau pendaftaran ada kuota, itu biasanya mengurangi minat dulu. Pasti. Tapi kalau rahasia, nah itu yang jadi penasaran dan harus memaksimalkan. Gitu. Kemarin saya dapat wejangan dari yang di agen seperti itu. Jadi tidak ada informasi kuota. Tapi kalau di YouTube akunnya TNI pasti ada. Ada informasi mungkin yang diselip-selipkan informasinya. Di mana berapa. Wah, seru banget ini coba aja. Ya, pengalaman banget nih. JJ sama Mas Helmi bisa ikut pendaftaran SIPSS itu ya. Jadi siapa tahu nih untuk next time kalian bisa ikut lagi. Siapa tahu rezeki dan lolos ya. Amin. Mudah-mudahan. Wah, menarik banget ya perbincangan manis kita pada malam ini, teman-teman. Jadi aku boleh nanya lagi nggak seputaran tentang selain kita bisa daftar SIPSS tadi kan, sekolah kepolisian gitu. Nah, kita kan sebagai farmasis nih, kemudian kita juga udah lulus apoteker. Menurut kalian dunia farmasi, dunia apoteker itu kuliahnya sulit nggak sih kira-kira? Gimana dari nih? Siapa dulu nih? Enggak. Kalau dari aku. Dari Mas enggak, Helmi dari Mbak Jessica dulu. Kalau saya nanti nggak terlalu banyak sih. Oh, gitu. Silakan, Dek. Menurut aku yang kuliah ya, Mbak ya maksudnya. Waktu kita kuliah ada kesulitan nggak sih? Sulit nggak? Terus di mata kuliah apa nih yang kira-kira menurut JJ sulit gitu? Kalau dari aku kuliahnya itu ya mudah-mudah sulit mudah kayak gitu. Wah, gimana tuh ceritanya?
Karena kan gini, aku kan emang dari SMK Farmasi. Jadi kalau dibandingkan antara SMK Farmasi sama S1, bukan yang apoteker ya Mbak, maksudnya S1 reguler sama SMK itu lebih susah SMK menurut aku malah. Karena SMK itu kan emang banyak prakteknya, terus tuh juga bener-bener masuk ke dunia yang baru gitu kan. Jadi kayak udah dilatih mentalnya gitu. Jadi pas kuliah S1 nggak terlalu Kaget. ya susah sih, tapi nggak terlalu kaget gitu dibandingkan SMK dulu. Soalnya kan kalau S1 itu kita lebih banyak ke teori gitu kan, lebih banyak kayak ngafal kayak gitu. Sedangkan kalau SMK tuh kita banyak di lab kayak gitu, bener-bener harus cepet cekatan kayak gitu. Tapi kalau di apotekernya menurut aku lebih susah dari S1 jelas, karena pikiran kita tuh harus bisa semua gitu. Ngafal iya, analitis iya, logika iya, semua harus main, terus juga harus cepat, tepat, dan nggak boleh salah gitu. Jadi kalau menurut aku yang paling susah itu di SMK sama di apoteker. Yang ya itu menurut JJ ya. Nah, kita lihat nih versinya Mas Helmi. Gampang-gampang sulit, atau seperti yang JJ bilang tadi, mudah-mudah sulit, sulit-sulit mudah. Nah, menurut Mas Helmi gimana? Kalau dari saya sendiri sih, itu pakai taktik semuanya. Saya anggap mudah. Saya anggap mudah dan saya lebih banyak beruntung daripada memang saya pinter. Saya jujur nggak pinter. Ya, saya nggak pinter. Saya itu main ke timing. Ujian kok beruntung, samping saya Jessica. Lirik dikit ada yo. Ya nengok aku doang kan. Nengok dong. Nengok doang ya. Nengok doang kan gitu. Cuman gini, bener yang dikatakan Mbak Jessica. Saya dari SMK-nya juga farmasi. Tekanannya itu kok lebih berat di SMK daripada di S1, daripada di apoteker. Jujur malah berat di SMK. Mungkin pembawaan dari guru sih. Nah, pas udah kuliah kok biasa aja. IPK saya juga nggak tinggi kok. IPK saya nggak tinggi. Cuman pemanfaatan peluang aja. Dan memaksimalkan peluang. Itu yang paling penting. Pas masuk apoteker, ya saya masuk. Pas lulus, ini tak buka di sini aja. Saya bangga dengan nilai nah, ya, saya bangga dengan nilai terendah di UKAI. Dengan kata terendah itu kita lulus 100 berapa ya? 56,5 ya? 56,28 gitu. Ya sekitar segitu lah. Oh, ya. Nah, nilaiku 56,5. Saya cuma beruntung satu soal itu bisa lulus. Beruntung satu soal. Jadi 121, 122, 123 saya benar. Jadi kalau seperti mohon maaf ya, ada yang retaker itu 122 itu kan tidak lulus. Saya 123 jadi lulus. Jadi memang saya pakai strategi. Yang dicantumkan di ijazah kan yang non UKAI. Jadi kan ya itu yang dimaksimalkan. Yang di UKAI ya kita sekedar lulus. Ya kan gitu. Iya. Jadi dibilang susah ya enggak, soalnya memang sesuai target dan strategi. Kan gitu. Nah, alhamdulillah saya satu tim dengan Mbak Isma, dengan Jessica yang notabene bisa melengkapi kebodohan saya nih. Wah. Gitu. Terus. Ya kan gitu, satu tim. Nah, kalau dibilang susah, iya pasti. Di apoteker harus pandai mengambil keputusan dengan cepat. Entah itu dari diagnosa dokter atau pemilihan obat. Oh, diagnosanya itu sih, itu nih. Ya, obatnya paling ini. Gitu. Kalau sekarang di posisi saya sekarang, saya banyak kecewanya. Soalnya saya tidak belajar dengan maksimal di apoteker. Jujur ya itu memang benar. Perhitungan obat sekarang saya harus belajar ulang.
pengadaan termasuk. Saya harus controlling pengadaan. Itu harus dimaksimalkan. Soalnya mungkin titik di apotek, di rumah sakit, nanti pun di TNI atau di mana, itu apoteker controlling di pengadaan. Benar. Itu pasti. Pemberian obat. Nah, seperti itu. Itu wah, jangan sampai salah nih kan gitu. Soalnya terkait pasien kan gitu. Apalagi kalau komplain pasien atau komunikasi dengan dokter itu yang harus diperbaiki. Kuncinya adalah komunikasi. Silakan. Kalau komunikasi kalian baik dimanapun lancar. aman. Wah, berarti Itu, kalau intinya. dunia farmasi, kuliah farmasi atau apoteker ya tergantung kitanya kali ya. Kalau kita ingin belajar, kemudian ngumpul sama teman-teman yang memiliki motivasi tinggi untuk belajar, ya kita juga bisa ngikut tuh ke dalamnya biasanya. Belajar kelompok bareng, seperti itu ya. Sepertinya kita juga dulu pernah belajar kelompok bareng nggak sih? Di rumahnya Mpel. Mpel, kalau kamu nonton ini, masih ingat nggak sih kita dulu pernah belajar bareng waktu apoteker? Ya nggak, di kosan dia nggak sih, Dek? Yang rame ngumpulin. Di kosan Junif juga, Mbak. Ya, di kosan Junif juga. Ya Allah, kalau ingat itu masa-masa dulu, luar biasa perjuangan kita. Gitu ya. Kalau dibilang capek ya pasti capek. Jujur capek jam 7 sampai jam 5. Kita cuma duduk. Alhamdulillah kemarin itu kan offline ya. Jadi enak. Iya. Enaknya. Yang di bawah kita tuh paling capek memang profesi. Udah online juga ya gitu ya. Nah, sekarang nih seperti yang dikatakan oleh JJ tadi kan banyakan praktikum kan ya. Waktu SMK-nya. Nah, begitu juga kalian pada saat kuliah S1 farmasi, kebanyakan praktikum kan, Dek ya. Nah, ada nggak sih dari Mas Helmi atau JJ praktikum yang paling menarik dan yang tidak terlupakan saat kuliah, baik di farmasi nih, kan ada praktikum maupun waktu apoteker itu seperti PCD, nah kan seperti praktikum tuh. Nah, kira-kira ada nggak sih hal yang menarik, mungkin yang lucu, yang tidak bisa terlupakan, seperti Mas Gugun waktu telepon Prof? Masih ingat nggak? Iya, Prof malah makan kacang itu kan. Iya, yang antibiotik, yang cefadroxil itu loh, Mas. Iya, yang Cefat itu kan pengennya kan. Itu sepertinya kalau Mas Gugun kita undang untuk next time kali episode berikutnya itu bakal seru banget kayaknya ya. Nah, dari JJ sama Mas Helmi dulu nih, kira-kira. Dari aku ya, Mbak ya. Iya. Kalau yang paling lucu terus paling mendebarkan tuh ya pas di apoteker sih. Saat kapan? Karena tiap hari Selasa. Oh, tiap hari Selasa. Berarti bersama Prof ya? Iya, karena pokoknya harus detail kan, harus teliti. Kurang dikit nggak boleh. Pokoknya langsung minus, harus ngulang gitu kan. Jadi hawanya langsung deg-degan aja tiap pagi itu. Tapi dari pelajaran Prof sih sekarang sadar emang kita kan harus dituntut harus sempurna lah istilahnya gitu. Jadi buat kenang-kenangannya aja sih kemarin tuh kayaknya buat pengalaman. Iya, kedepannya harus detail banget gitu. Itu waktu bisa dijelaskan nggak, J, waktu hari Selasa itu kan tentang PCD tuh. Nah, kira-kira yang lebih spesifiknya nih pada saat apa? Kan ada interaksi mungkin pada saat komunikasi nih antara kita ada yang jadi apoteker, kemudian ada yang jadi pasien juga, atau pada saat yang kapan? Kira-kira lebih detailnya. Kalau aku yang pas ngerjain resep sih. Oh, ngerjain resep ya? Iya, ngerjain resep. Jadi kayak pas setelah udah telaah, udah bener nih, perhitungan udah bener, terus cara kerja udah bener, lupa kasih paraf. Di etiket udah langsung minus semuanya. Oh ya Allah. Iya. Jadi ya ampun gitu kan. Berarti emang kita harus dilatih lebih detail lagi deh mengerjakan intinya. Kalau kita udah mengerjakan ya udah lihat lagi dari awal sampai akhir poin-poin apa yang memang harus ada di situ.
gitu ya. Iya. Nah, menarik juga ya pengalamannya JJ berarti waktu kuliah apoteker PCD. Nah, kalau Mas Iya. Helmi sendiri nih, hal yang menarik apa yang Mas Helmi rasakan kira-kira? Kalau praktikum sendiri S1 nggak terlalu ada kenangan sih, memang biasa semua. Tapi kalau di apoteker, dah yang pasti PCD, PRS itu hari Minggu itu nggak tenang. Hari Minggu itu entah mikir yang hari Selasa atau mikir hari Senin. Benar. Yang rumah sakit nunggu dosen ini jam tayangnya dosen ini, dosennya seperti apa nih kan gitu. Yang Selasa itu jam 6:30 pagi itu kalau udah ada lonceng dari lantai bawah itu tuh udah panik. Belum aja ke Kerincing lantai gitu. atas udah panik ya, apalagi pada saat Udah panik. pada saat masuk pintu aja ya, udah deg. Nah, itu prioritasnya. Ya kalau untuk tugas-tugasnya kebanyakan beruntung sih ya. Kalau diriku terlalu banyak beruntung. Sampai sekarang pun masih gitu. Dapat kasus kok ya kemarin dapatnya kok ya konstipasi, kok enak banget. Dapatnya kok ya yang diare. Kenapa kok nggak gatal-gatal punggung kan gitu kan. Obatnya kan mungkin kurang familiar. Kalau dulu-dulunya kan gitu. Dulu-dulu dapatnya kok yang beruntung terus. Pas yang paling diingat tuh lihat pas kita koreksi sudah konfirmasi dokter, konfirmasi prof. Ternyata jawabannya tadinya konfirmasi A, pas dikoreksi mintanya B. Kasian itu. Iya. Siapa? Junifer nangis itu ke kamar mandi buat nangis tuh, kasian. Ingat banget ya, Jun. Kalau nonton ini, Jun. Tuh, kasian tuh. Memang itu ibunya siapa itu? Ibunya siapa, hayo? Ibunya siapa itu? Tapi ada lagi itu praktek yang PKPA, yang profesi langsung ke rumah sakitnya itu paling salah satu momen. Satu rumah dengan tim dari kampus, ada konflik, pasti ada konflik. Penyelesaian masalahnya langsung. Jadi kedewasaan mulai timbul itu di situ. Nah, jadi momen-momen yang kayak gitu. Jadi yang mungkin yang menonton, yang menyimak, yang mendengarkan, segeralah kalau memang dari farmasi segeralah ke apoteker. Banyak sekali momen-momen di situ. Bentar lagi offline nih juga. Ya. Insya Allah. Dan peluangnya banyak sekali nanti. Ya memang tergantung dari daerah. Cuman kalau teman-temannya mau berkorban, itu di Jawa Barat tuh banyak sekali. Kemarin tawaran ada 6 di sana, cuman nggak tak ambil. Memang nggak mau jauh-jauh dulu gitu. Jadi masih pengen di sekitaran Jawa Tengah dulu ya, Mas ya? Iya, kalau Semarang mungkin diambil karena Semarang banyak industrinya, bukan basic industri, mending nggak dulu lah. Nah, ngomong-ngomong nih ya, kan kita apoteker, seorang farmasis, ada nggak sih tips dan triknya mungkin kalau kita ingin masuk dunia atau kuliah farmasi maupun apoteker dari Mas Helmi sama JJ? Tips khusus mungkin atau nggak triknya gitu. Kalau ada teman-teman yang baru menonton video ini, kemudian ingin melanjutkan ke jenjang tadi, seperti yang Mas Helmi bilang ya, ke jenjang apoteker sayang banget gitu bagi teman-teman yang tidak mau melanjutkan gitu. Nah, menurut Mas Helmi sama JJ nih tips dan trik buat teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah lagi. Silakan, ya, dulu. Dari aku duluan ya. Ya, boleh, JJ. Dari aku. Kalau dari aku yang pertama memantapkan hati. Yang penting jangan ada paksaan gitu. Sayang kan kalau udah 4 tahun kuliah, terus ditambah 1 tahun kuliah lagi untuk profesi, tapi dipaksa, itu hasilnya pasti kurang maksimal gitu kan. Terus yang kedua, belajar yang jelas. Kayak gitu. Mungkin
Dari aku gitu, Mbak. Nanti Berarti kalau ada yang ingat mantapkan aku tambahin hati, lagi. kemudian sama Iya. belajar ya dengan segiat mungkin. Soalnya kan nggak ada yang mengkhianati hasil ya, Dek ya. Terus satu lagi harus kuat mental sih. Soalnya Ya, profesi itu paling capek kuliahnya gitu loh. Dan kasusnya juga kan emang paling berat gitu. Jadi benar-benar harus kuatin fisik, kuatin mental juga gitu. Iya, siap. Karena bakal banyak persoalan nanti di sana. Gitu. Oke, kalau dari ya. Mas Helmi, gimana nih tips dan triknya kira-kira? Kalau belajar pasti. Sebelum saya masuk, saya kan memang orangnya malas dan nggak pinter. Tapi pas saat ini, wah harus masuk nih, kan gitu. Saya belajar 1 minggu full, tidak keluar kamar, paling keluar juga makan, mandi, cuma gitu aja. 1 minggu full memang fokuskan ke situ. Tapi sebelumnya juga udah mencicil. Jadi tinggal review full sampai 1 minggu. Masuk dah itu. Belajar mantapkan hati itu pasti. Mbak Jessica itu nggak ada yang salah. IPK tinggi kok. Tidak. IPK tinggi kok. Masih ada lagi di atas langit, Mas. Selamat loh Ya. buat JJ kemarinnya UK-nya ya Mas ya. Tinggi Ya, banget, Mas. Selamat deh. Loh, tahu dari mana? Enggak, Tahu pasti dong, banyak yang kan lebih tinggi. punya Mbak. channel. Yuk lanjutkan dulu. Informasi Ada banyak banyak, yang Mbak. lebih tinggi. Banyak yang lebih tinggi, Mbak. Bejo aja tuh, bejo. Terus gimana? Beda Mas? sama saya. Ada tambahan? Dari pokoknya mantapkan hati, mental tuh yang paling penting tuh. Jangan sampai di tengah-tengah down. Ya, di tengah-tengah down, udah habis tuh. Entah dari eksternal atau internal. Ya itu yang jadi patokan. Jangan sampai down. Entah di tengah jalan atau mau selesai, jangan sampai. Senang aja, nikmati aja. Yang kedua, mantapkan hati kan udah. Manfaatkan peluang. Apapun peluang setiap momen dimanfaatkan. Yang ketiga, harus punya perhitungan. Jangan mau sekolah apoteker itu mahal dan hanya sekedar aku pengen lulus. Jangan. Setuju. Jangan. Itu nggak akan sebanding dengan apa yang didapat nanti. Kalau hanya sebatas aku pengen lulus, enggak. Harus punya target lebih. Itu. Nah, mantap. Nah, itu tips dan trik nih dari Jessica sama Mas Helmi. Jadi kalian bisa mengikuti langkah-langkahnya tadi seperti kuatkan mental yang utama, kemudian belajar juga yang rajin. Nah, sama satu lagi mungkin ya tips dari aku, jangan lupa minta doa restu dari orang tua, iya enggak? Nah, itu Ya, yang utama juga. Pasti itu, pasti. Iya. Nah, yang terakhir ada nggak pesan yang ingin disampaikan nih buat teman-teman yang nonton video ini, bagi teman-teman yang akan melakukan ujian UKAI nanti, atau bagi teman-teman yang udah memantapkan hati tapi masih ragu-ragu ingin melanjutkan apoteker. Nah, ada nggak pesan dari Jessica sama Mas Helmi buat mereka? Silakan. Apa ya, Mbak? Kalau pesan dari diriku sih, Mbak, ya tetap manfaatkan setiap momen. Jangan pernah melewatkan itu. Bahaya. Momen itu kadang datang kedua kali, ada yang cuman itu sekedar lewat. Lah itu sekedar lewat itu yang dimanfaatkan. Momen itu yang paling penting. Dan harus bisa nih, kayaknya ini momen nih, manfaatkan. Jangan sampai terlewat. Kesempatan, ada yang bilang kesempatan tidak datang 2 kali. Ya itu ada yang benarnya. Ada benarnya. Jadi manfaatkan semua momen, semua kesempatan. Ya kan? Mungkin pas saat memanfaatkan itu enggak sesuai dengan perencanaan. Ya udah, itu kan hanya kesempatan. Mungkin ada kesempatan yang lain lagi. Betul. Manfaatkan lagi kayak gitu. Jadi berusaha keras di situnya. Mencoba terus ya. Jadinya kita tidak mencoba satu kali.
Siapa tahu keberuntungan kita So, ada ke 2, 3 kali, 4 kali nggak ada yang tahu. Gitu ya. iya, itu pokoknya berusaha terus. Kayak kemarin ada yang saya bimbing masuk USB, dari 3 orang yang saya bimbing cuma 1. Yang 2 mencoba ke Unjani, kemana-mana sampai 5 kali ujian, keterima di Universitas Pancasila. Malahan. Jakarta. Malahan. Jakarta. Dan jujur 3-tiganya belum pernah ketemu via chat dari skripsi. Skripsinya niru punya saya, orang Kalimantan semua. Itu malah keterima. Yang satu keterima di USP, yang satu keterima di UP, Pancasila, yang satu masih menjajaki di mana dia harus ujian gitu. Alhamdulillah pokoknya itu ditutup terus dan sampai sekarang masih kontak. Nah itu peluang-peluang manfaatkan. Gitu. Mumpung masih punya tenaga, punya usaha, gitu. Itu dimanfaatkan. Jangan pernah nyerah. Lebih baik capek ada yang bisa diambil daripada capek untuk berdiam. Mantap. Itu sih. Berarti manfaatkan momen ya dari Mas Helmi ya. Kalau teman-teman ingin melanjutkan apoteker, farmasi, manfaatkan momen sebaik mungkin. Entah itu kita nanti manfaatkan momen dengan belajar, kemudian diskusi sama teman-teman. Nah, itu adalah kesempatan yang terbaik. Nah, kalau menurut JJ sendiri nih, gimana pesannya buat teman-teman apoteker, teman-teman farmasis yang ingin melanjutkan apoteker? Buat teman-teman yang mau lanjutin apoteker, ya sama sih kayak yang Mas Helmi bilang, pokoknya kalau ada peluang, maksudnya peluang dari waktu, terus dari uang ada, restu ada, terus juga niat juga ada, ya udah bulatkan sekalian gitu. Terus juga jangan salah tujuan, karena kan tujuan kita di sini cari ilmu gitu. Dan untuk yang mungkin yang mau UK ya, mungkin bisa belajar kelompok bareng gitu. Karena benar-benar ngaruh banget di aku kalau untuk belajar kelompok gitu. Kita kan saling sharing, saling pasti ada interaksi di situ kan. Terus ada debat-debatnya. Nah, debat-debat itu yang membantu ketika kita nanti mau UK. Biasanya itu malah itu yang banyak keluar gitu. Iya. Pokoknya tetap semangat gitu. Iya. Ya, kita doakan aja ya, Dek, Mas Helmi, buat teman-teman tadi yang ingin mau melanjutkan kuliah farmasi, kemudian yang dari farmasi mau melanjutkan apoteker. Nah, mudah-mudahan mereka tetap semangat menjalani hidup, kemudian manfaatkan momen yang ada. Nah, siapapun bisa ikut, entah dia dari peluang yang kecil, siapa tahu menjadi peluang yang besar bagi dia, keuntungan buat dia. Soalnya nggak ada yang tahu kan ya. Nah, ya, terakhir nambahin dikit, Mbak. Gimana? Nambahin dikit boleh nggak? Boleh. Boleh banget dong. Jadi prinsip yang aku selalu pegang, dimanapun emas berada, kamu itu bakal tetap jadi emas. Jadi maupun kamu tuh dapat di universitas yang misalnya kurang ternama pun, kalau misalnya kamu emas, kamu bakalan sukses ke depannya kayak gitu. Jadi universitas tuh sebagai wadah aja gitu. Yang menentukan tuh individu dan karakteristik kalian gitu. Oke. Ya, betul. Sebagai batu loncatan itu. Iya. Keren. Nah, terakhir nih, lupa saya. Kan kita di sekeliling kita pastinya bertemu dengan orang-orang baik, orang-orang hebat. Nah, pasti tentu ada teman sama sahabat ya semasa kita kuliah ya enggak? Nah, apa sih arti teman atau sahabat buat Mas Helmi sama Jessica semasa kuliah dulu, baik waktu kuliah farmasis maupun apotekernya mungkin? Silakan. Oke. Kalau sahabat support system ya mungkin ya itu ya. Salah satu support system. Mungkin teman-teman apoteker sekarang yang cowok-cowok itu masih aktif kok di grup. Cowok, ya kan? Masih aktif di grup. Ya, pasti. Walaupun nggak pernah futsal, itu namanya futsal. Ya kan? Masih aktif loker mungkin seperti kemarin ada yang punya jurnal CDOB, ya kan gitu.
tukar informasi. Mungkin ke grup besar agak sungkan, ya sudah ke situ. Gitu. Masih aktif, alhamdulillah. Terus kalau dari sendiri ada kelompok 7 dari PKPA, itu dari universitas lain. Nah, itu yang pengaruh itu. Dari informasi farmasi, dari informasi semangat, itu ada. Gitu. Terus untuk yang dekat-dekat, paling dekat, yaitu support terkait ya mental, mungkin batin, ya mungkin di situ. Menyenangkan hati. Nah, kalau dari itu. Jessica sendiri, kalau menurut aku arti temen di tanah rantau gitu satu kata sih, cuma penolong. Bagi penolong aku dalam apapun lah pokoknya. Terima kasih teman-temanku yang sudah menolongku sampai ke titik aku selesai kuliah di Solo 5 tahun. Mereka lah yang tahu gimana bobroknya aku, terus jeleknya aku, apalagi yang sama 3 tahun terakhir gitu kan. jangan sedih deh, jangan selama sedih. Suka duka di situ. jadi kangen deh sama mereka. Sebutin dong nama-namanya siapa. Teman sekelas Mbak udah tahu pasti. Oh, siap. Karena kan kelas B apoteker benar terpisah. Iya, terpisah. Provinsi, pulau kan, udah di mana-mana, sekarang udah balik ke daerah asal masing-masing. Gitu kan. Ya, untungnya tapi media sosial mereka aktif, jadi masih bisa berhubungan gitu kan. Kita tetap kasih kabar walaupun jauh. Wah, alhamdulillah. Seru banget ya perbincangan kita pada malam hari ini di episode pertamanya saya, teman-teman, itu di Bisnis Bincang Manis bersama yang manis. Yaitu tadi udah ada Jessica sama Mas Helmi. Nah, kayaknya kita udah hampir setengah jam lebih ya, bakal hampir 1 jam kayaknya perbincangan kita malam ini, teman-teman. Sepertinya kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan tadi ada hikmahnya ya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Amin, itu dijadikan pembelajaran. Tadi kan kita udah bahas tentang inspektur kepolisian gitu ya. Kemudian tips dan trik selama kuliah farmasi maupun apoteker itu seperti apa. Kemudian suka dukanya seperti apa. Kemudian arti teman juga kita arti teman itu apa tadi udah disampaikan oleh Mas Helmi sama Jessica. Terima kasih saya ucapkan buat Jessica sama Mas Helmi yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang manis di channel YouTube-nya Isma. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di next episode ya. Jangan sungkan lah. Nanti kalau saya ajak undang-undang lagi nih teman-teman dari Jessica sama Mas Helmi, ya mudahan kita dapat berbincang manis lagi tentang dunia hal yang lain, bahkan bisa lebih ya. Nah, akhirnya saya ucapkan sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat teman-teman yang nonton di channel YouTube aku. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di episode-episode selanjutnya di Bisnis Bincang Manis bersama Yang Manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.